Baik. Adapun khulu, khulu itu adalah istri yang minta cerai. Kalau talak tadi atau cerai yang dijatuhkan oleh suami itu ada kesempatan kembali berapa kali? 2 kali, namanya tolak roja'i. Tapi kalau istri yang minta itu tidak ada kesempatan rujuk, tidak bisa rujuk. Jadi kalau suami yang menceraikan itu bisa rujuk, tapi kalau istri yang minta cerai itu tidak bisa rujuk, tapi bisa nikah lagi. Bisa dipahami? Jadi bisa nikah lagi dengan suaminya yang tadi. Contohnya begini, istri mengatakan kepada suaminya, ceraikan saya. Lalu suami mengabulkan, saya kabulkan. Jatuh khulu. Dan kalau khulu semacam ini, maka tidak bisa rujuk. Tapi kalau ternyata 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian suami tidak bisa melupakan dia, melupakan istrinya, istri pun juga sebenarnya masih suka kepada suaminya. Loh, kenapa kok mengucapkan ceraikan saya? Pengen menggertak suami, ternyata malah dikabulkan. Kan bisa jadi. Kadang-kadang dalam berumah tangga itu ada serangkaian tes. Coba nek bojoku tak tes ngene, sakjane perlu aku ora to. Ternyata malah saya kabulkan. Mak teratap sakjane ya. Nah, maka begitu dikabulkan, sudah jatuh talak atau tadi khulu, bukan talak ya, sudah jatuh khulu, maka dia tidak bisa rujuk, tapi bisa nikah lagi. Setahun lagi ternyata WhatsAppan, sebenarnya saya masih pengen untuk diimami, karena selama ini keluarga dan anak-anak merasa kehilangan imam. Lalu kemudian suaminya juga menjawab, sebenarnya saya juga kangen menjadi imam. Nah, sudah berarti ketemu. Kalau demikian bagaimana? Mengulang akad nikah. Jadi mengulang akad nikah. Jadi tidak bisa rujuk, tapi bisa nikah. Bedanya apa kalau rujuk sama nikah? Kalau rujuk tidak perlu akad nikah dan masanya ada dalam masa iddah. Kalau masa iddah sudah habis, itu harus nikah lagi. Ada akad nikah yang baru. Maka kalau ada suami mengatakan saya cerai, berarti jatuh talak. Dan suami bisa kembali lagi kepada istrinya tanpa harus mengulang akad nikah. Batasannya selama sebelum masa iddahnya habis. Ini selama sebelum masa iddahnya habis, tanpa harus mengulang akad nikah. Kalau masa iddahnya sudah habis, maka harus mengulang akad nikah. Kalau masa iddahnya sudah habis, ya, suami sudah mengatakan kamu saya cerai, sudah pisah ini selama 1 tahun. Lalu mau kembali lagi kepada istrinya, apa yang perlu dilakukan? Ya akad nikah yang baru, akad nikah yang baru. Tetapi kalau baru 2 bulan setengah mau kembali kepada istrinya, perlu akad nikah atau mboten? Tidak perlu, cukup mengatakan saya kembali. Atau apalagi, saya menyesal pisah denganmu misalnya, untuk bahasa lain. Tapi istrinya juga harus menerima dengan baik, jangan salahmu dewe po. Wegah akon bali. Sudah menggunakan kata-kata yang baik, ya sebaiknya diterima. Karena kemarin sudah kita sampaikan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Karena suami-suaminya itu, maaf kebalik saya kata-katanya. Karena suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk perempuan. Jadi suami mereka lebih berhak untuk merujuk istrinya. Maka berikan peluang yang besar kepada suaminya untuk kembali. Baik. Nah, bedanya lagi kalau khulu, ketika istri yang meminta untuk diceraikan dan dikabulkan sama suami, itu suami boleh minta maharnya yang pernah diberikan. Jika
Dia ada kata jika. Jika fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi. Jika ada sesuatu yang dikhawatirkan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa kalau kemudian membayarkan atau mengembalikan maharnya. Jadi tidak mengapa, dengan catatan memang keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Maksudnya wis ora iso dipertahankan, maka kalau dipertahankan juga peluangnya suaminya mengungkit-ungkit. Dulu saya kasih mahar Fortuner misalnya kan, atau dikasih mahar Pajero Sport, sekarang malah minta cerai. Dulu dikasih mahar sepetak tanah 1 hektar misalnya kan. Nek nang Bantul ketoke ora mungkin kuwi. Maksudnya itu 1 hektar lemah sapa ya? Sumatera mungkin, tapi kalau Jawa 1 hektar apa lemah tanggane. Ya. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengapa. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah terjadi. Ada seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Jadi minta cerai kepada suaminya, dan kemudian suami ini mengabulkan kalau dengan syarat istrinya mengembalikan pemberian yang sudah pernah diberikan oleh suaminya, maharnya waktu itu. Apa? Sebidang tanah perkebunan kurma. Jadi maka pada saat itu si istrinya mengatakan akan saya kembalikan dan saya tambahi. Jadi istrinya ini yang minta cerai ini justru dia ketika diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya? Maka jawabannya, saya mau mengembalikan, bahkan akan ditambah. Jadi nek gelem kalau mau mengabulkan permintaan cerainya, tidak hanya sekedar maharnya dikembalikan, tapi justru akan ditambah. Ini kan istri yang luar biasa nih. Mau ketika suaminya minta maharnya, maka mahar itu dikembalikan, bahkan ditambahi. Ketika sahabat Ibnu Abbas kemudian menyelidiki, ini tidak kita sebutkan nama sahabat tersebut ya. Ketika sahabat Ibnu Abbas menyelidiki tentang perempuan yang minta cerai tadi, kenapa kok istrinya minta untuk cerai? Ternyata memang suaminya ini kalau dibandingkan dengan istrinya perbedaannya jauh. Jadi suaminya tidak sekufu dengan istrinya. Ini menurut penjelasan sahabat Ibnu Abbas. Dari sisi apa? Dari sisi rupa, dari sisi penampakan, sehingga istrinya tidak betah dengan suaminya. Karena memang salah satu alasan syar'i di dalam menikah itu adalah penampilan atau kecantikan, ketampanan. Itu salah satu alasan. Jadi boleh kalau kemudian seorang istri dilamar oleh laki-laki kemudian mengatakan saya tolak, kenapa? Kurang ganteng. Itu boleh. Ya, syar'i. Jadi itu boleh. Karena ada 4 alasan syar'i kan? Li jamaliha, kecantikannya. Kemudian nasabnya, kemudian apa lagi? Hartanya, kemudian yang keempat itu agamanya. Jadi agama itu yang terakhir. Kenapa diletakkan di terakhir? Karena kalau sudah semuanya dapat, baru kemudian agama. Sehingga bisa seseorang meskipun cantik ditolak. Kenapa? Karena agamanya kurang bagus. Kalau agama diletakkan di depan, ternyata kemudian dia sudah agamanya bagus, lalu kurang cantik misalnya, ditinggalkan, kasihan padahal agamanya bagus. Maka agamanya diletakkan di
akhir. Sehingga boleh pula bagi seorang laki-laki ketika pada saat proses nadhar melihat kemudian mau ta'aruf lalu tidak jadi, itu boleh. Kenapa? Kurang cantik. Nah, itu boleh. Nah. Tetapi ingat bahwa yang paling utama dalam berumah tangga itu adalah agamanya. Karena cantik, karena tampan itu tidak bersifat kekal. Paling banter tekan umur piro to? Ya. Belum lagi ini disesuaikan dengan pekerjaan. Betul cantik. Tetapi cantik itu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau umurnya 30 ke bawah itu banyak dipengaruhi oleh faktor DNA, keturunan. Tapi kalau sudah 30 ke atas, cantik dan tampan itu bukan karena DNA, tapi karena dana. Ya. Benar. Jadi kalau sudah usia 30 ke atas, itu pengaruh utamanya itu dana. Kalau 30 ke bawah, itu pengaruhnya karena DNA. Jadi meskipun natural 30 ke bawah ya masih cantik. Tapi kalau 30 ke atas, 40 sudah hendak dirawat, sudah hendak punya dana, ya gaweane nong sawah, ngarit, derep, bangket kali. Ya sudah, itu lemah lembutnya jadi hilang. Ya, lemah lembutnya jadi hilang, putihnya jadi hilang, ramahnya jadi hilang, bahasanya yang tadinya lemah lembut jadi hilang. Kowe watu jadi cepet. Padahal biasanya kalau misalnya faktor dananya itu maju beda. Nyuwun tulung dipun pendhetken. Bahasanya beda karena dana. Ngersake napa ya kan? Enak karena dana. Jadi suaminya mapan secara ekonomi, istrinya mapan secara ekonomi, rumahnya nyaman, punya pembantu rumah tangga, ya cantik, ganteng. Tapi sudah penghasilannya pas-pasan. Gaweane kasar, tombok terus, ya sudah, medino ribut, ya sudah. Maka itu tadi saya sampaikan bahwa harus karena agamanya, bukan karena kecantikannya atau karena ketampanannya, karena tidak bersifat selama-lamanya. Kecuali kalau mau dirawat dengan dana, itu pun sudah dirawat dengan dana juga tidak bisa menolak tua. Dananya seberapa kalau usianya sudah 70-80 ya tidak bisa dipungkiri. Ya. Ya. Baik. Bapak Ibu, kita kembali ke proses khulu tadi, ketika istrinya minta cerai dan kemudian dikabulkan oleh suaminya dengan syarat istri mengembalikan maharnya tadi, ternyata kemudian dikabulkan dan maharnya berupa kebun tadi dikembalikan. Maka ini menunjukkan bolehnya seorang suami untuk meminta pemberian yang pernah diberikan kepada istrinya jika memang tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah kecuali itu dikembalikan. Tapi insya Allah kalau di tempat kita ora ono suami yang ketika minta cerai balekno maharku, apa mahar dit 100.000. Di Bantul ini kan kalau orang mau nikah mahar uang 100.000 sudah biasa. Bahkan di Kebumen kemarin sendal jepit sepasang kan. Jadi kalau kemudian istrinya waktu itu minta cerai, balekno maharku, sandal jepit ngarepan. Nah, sudah. Juga loro lah gitu kan. Estepos mana? Ya. Sehingga kalau di tempat kita insya Allah tidak akan keluar dari mulut suaminya saya minta lagi maharnya, karena memang maharnya bukan sesuatu yang mahal. Jadi maharnya alhamdulillah perempuan Jawa atau Bantul itu maharnya tidak mahal. Maka ini teman-teman yang nyimak di Facebook atau di YouTube kalau mau cari istri carilah di Bantul. Maharnya tidak mahal. Maka dalam candanya, dalam marahnya, dalam seriusnya,
ketika kata talak, kata cerai itu diucapkan, maka tetap jatuh cerai, sehingga supaya tidak mudah mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi berbeda kalau istri yang mengucapkan, selama suami tidak mengabulkan, maka tidak akan jatuh cerai kecuali dibawa ke pengadilan lalu suami tidak menghadiri sidang. Berapa kali biasanya? 3 atau 4. Tidak menghadiri sidang selama beberapa kali, maka kemudian hakim akan menjatuhkan bahwasanya nikahnya rusak, sehingga dijatuhkan khulu. Nah,